Halo semua, selamat datang di Q-Time, Quality Time, Quality Person, and Quality Topic. Hari ini kita telah kehadiran seorang bintang tamu yang merupakan seorang dokter spesialis bedah, sekaligus sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit Universitas Udayana. Ini dia Dr. Astri Novianti. Halo dok. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat dong. Wih, hari ini terlihat begitu fresh ya. Oh, makasih Eka juga. Ya. Oke. Gimana? Ya. Makasih untuk udah ngundang saya sebagai bintang tamu kali ini ya. Ya, sama-sama dok. Terima kasih juga telah berkenan menjadi bintang tamu di acara kita. Oke dok. Dok, seperti biasa, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang topik kita hari ini, seperti biasa, mungkin Sobat Q-Time ada yang bertanya nih tentang siapa sih sebenarnya Dr. Astri. Mungkin bisa dijelaskan dulu dong tentang background dari Dr. Astri, sehingga Sobat Q-Time lebih mengenal sosok dari Dr. Astri ini. Ya, kayak pepatah ya, tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Oke. Mungkin bagi yang belum mengenal saya mau perkenalan sedikit ya. Nama saya Putu Astri Novianti, saya General Surgeon di Rumah Sakit Universitas Udayana. Selain itu juga saya sebagai dosen di FK Unut di Departemen Ilmu Bedah gitu. Oke. Ya, mungkin itu aja singkat. Wow. Luar biasa ya profil dari Dr. Astri ini. Dok, sebelumnya kita telah memposting untuk topik hari ini di Instagram Rumah Sakit Universitas Udayana. Topik kali ini adalah tentang usus buntu atau sering disebut appendix, dok. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, dok, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Dokter kan seorang dokter spesialis bedah nih, pasti sering berinteraksi dengan pasien yang mungkin mempunyai riwayat appendix atau usus buntu ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu dok tentang usus buntu ini sebenarnya apa sih dok? Karena di masyarakat kan kita sering mendengar bahwa oh ini pasien usus buntu seperti ini. Itu sebenarnya apa sih usus buntu itu dok? Oke, ya jadi ini kan kayaknya topiknya diambil kan karena kasusnya umum ya di masyarakat. Betul, jadi dok. mungkin tujuannya supaya untuk mengenalkan atau edukasi ringan lah ke masyarakat ya. Jadi diambillah topik ini. Oke, usus buntu mungkin banyak yang masih belum tahu. Usus buntu itu adalah memang betul suatu usus yang pendek, kecil, bentuknya tabung kayak cacing ya, ukuran kayak kelingking. Ukurannya kurang lebih 8 cm yang lokasinya ada di perut kanan bawah. Ya, itu ada lokasi titik tepatnya ada di persimpangan antara usus halus dan usus besar. Jadi ada satu kayak persimpangannya gitu, usus buntu. Dan itu kalau sudah segala sesuatu yang masuk di usus itu, di lumen, di tabung itu nggak bisa keluar lagi karena sudah buntu kan. Oh berarti buntu. Usus itu sebenarnya memang buntu ya, makanya disebut usus buntu ya dok ya? Iya memang buntu. Oke, ya, saya ada kira itu cuma gitu. sebatas istilah usus buntu atau bagaimana gitu. Oh berarti usus buntu itu memang usus yang buntu dan ketika ada sesuatu yang masuk ke sana memang tidak bisa untuk diteruskan lagi di dalam tubuh kan gitu artinya? Jadi dia kayak apa yang masuk ke sana ya udah, jadi tidak ada lagi saluran di situ. Sebetulnya kan saluran umum dari usus kan dari usus halus kemudian ke usus besar gitu ya. Tapi di persimpangan itu ada sedikit cabang kecil ya 8 cm atau 10 cm lah. Itu buntu ya, usus buntu namanya. Itu nama lainnya appendix gitu. Usus buntu tuh bukan penyakit. Kalau penyakitnya namanya radang usus buntu. Usus buntu tuh organ gitu. Oh, berarti penyakit yang dari usus buntu ini adalah radang usus buntu. Nama lainnya adalah appendicitis. Appendicitis. Berarti kalau usus buntu itu adalah ususnya. Iya. Organ tubuh berarti kan? Oke. Kebetulan aja buntu gitu. Oke. Baik, menarik ini dok. Ya, jadi biar nggak salah paham. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Itu kan katanya ususnya buntu nih. Sebenarnya apa sih dari fungsi dari usus buntu itu? Fungsi ya? Iya. Jadi zaman dulu nih katanya usus buntu itu ya ususnya ciptaan Tuhan tapi nggak tahu fungsinya apa, nggak jelas fungsinya sama sekali. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman ya riset teknologi ya, itu katanya ada fungsinya loh belakangan ini. Kalau kita baca-baca lagi lebih jauh, itu fungsinya tuh berperan dalam sistem imun, kekebalan tubuh. Jadi dia tuh ada, kalau rumit ya kalau dijelaskan medis, tapi pada intinya dia tuh ada berkaitan dengan sistem limfatik atau sistem untuk perlawanan tubuh ya, menghasilkan zat namanya imunoglobulin untuk pertahanan. Dan juga dia tuh konon katanya, bukan konon lagi ya, riset menyatakan bahwa dia tuh bisa membantu untuk perkembangan mikroba yang baik untuk badan
gitu kan ada bakteri yang bagus untuk pencernaan. Nah ini dibantu di sana gitu katanya. Oke, berarti jadi ada gunanya. Jadi nggak hanya sebatas usus buntu sekedar aja itu ciptaan Tuhan, nggak tahu. Ternyata ada fungsinya juga. Nah ini nyata-nyata fungsinya terlihat pada anak bayi atau anak kecil sampai dewasa muda untuk kekebalan tubuhnya gitu. Oke, berarti sebenarnya usus buntu itu kalau zaman dulu paradigmanya memang usus yang bisa dibilang tidak ada fungsinya, tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata ada fungsinya ya dok ya? Ada. Seperti yang dok jelaskan tadi tentang imunitas. Iya, salah satunya membantu sistem imun. Oke. Kalaupun itu hilang masih ada yang lain, tenang aja. Oke. Nah dok, tadi dokter juga mengatakan bahwa kalau penyakitnya dari usus buntu itu adalah peradangan usus buntu. Betul ya dok ya? Betul. Nah itu seperti apa dok? Kenapa bisa terjadi peradangan usus buntu? Yang mungkin di masyarakat atau sobat hutan juga penasaran nih, kenapa sih bisa terjadi peradangan pada usus buntu kita? Ya, jadi kan sudah saya bilang tadi ya, itu lumen atau diameter lubangnya itu kan sangatlah kecil, tapi tidak kecil-kecil banget. Ya, segala sesuatu yang menyebabkan sumbatan di sana, obstruksi istilah medisnya, bisa menyebabkan peradangan gitu ya. Jadi ini jadinya ke mitos ya. Enggak sih, mungkin secara general. Jadi secara general itu jadinya penyebab utamanya itu sumbatan. Sumbatan ya? Ya, sumbatan itu banyak penyebabnya. Bisa karena ini kayak cacing bisa, kemudian ada tumor di sana, bisa juga penyebabnya benda asing lainnya juga bisa. Oke, berarti ada banyak penyebab. Ada, ini paling penting itu ini feses yang mengeras. Ya, kalau istilah medisnya fekalit gitu, kalau sembelit ya, jadi kan lambat pencernaan, kemudian ada penumpukan feses di sana, bisalah feses tuh kayak batu ya jadinya, dan itu tuh nyumbat lumennya itu, lubangnya itu, salurannya. Lama-lama karena tersumbat pembuluh darahnya itu jadinya bengkak, aliran darahnya nggak bagus kan bolak-baliknya itu. Nah lama-lama ususnya jadinya bisa meradang seperti itu. Belum lagi tambahan kuman bakteri lainnya malahan berkembang lebih banyak ya. Jadinya bisa sampai jelek, fatal lah jadinya kalau didiamin. Berarti seperti itu ya untuk peradangan dari usus buntu. Karena itu mungkin bagi masyarakat itu masih awam ya mendengar kata peradangan usus buntu. Yang biasa didengar pasti hanya sekedar oh dia kena usus buntu atau appendix seperti itu. Padahal sebenarnya itu organnya ya dok ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya dok, saya juga ingin tahu nih dok. Kira-kira nih kalau peradangan usus buntu itu kita bisa mendeteksi sendiri dok? Apa memang kita harus ke dokter? Apa ada gejala-gejala khusus nggak kalau kita terkena peradangan usus buntu itu? Ya jadi banyak ya, mungkin ada anak kita atau ada keluarga kita mungkin, atau kita sendiri mungkin kadang-kadang merasakan sakit ya. Ini kan sakitnya tadi sesuai anatomi atau lokasi umum usus buntu nih kanan bawah. Jadi sebetulnya kita bisa mencurigai itu sebagai tanda-tanda usus buntu kalau kita bukan dokter ya. Jadi mungkin saya kasih tahu aja gejala-gejala umumnya. Gejala umumnya itu adalah sakit perut di kanan bawah. Sakit perut di kanan bawah ya? Kanan bawah. Kemudian pasien merasakan mual. Dia mual, muntah. Dia gangguan pencernaan jadinya. Apa sih gangguan pencernaan? Yaitu mual, muntah, kadang kembung, susah BAB, atau bisa juga kebalikannya, malah diare, bisa. Kemudian jalannya itu bungkuk biasanya, karena dia nahan sakit. Biasanya bungkuk, sakit sekali di kanan itu, mendadak. Kadang-kadang ada nyeri, awalnya sakit pindah dari ulu hati, pindah ke kanan bawah, bisa gitu juga. Kemudian dia demam, tanda-tanda infeksi, bisa juga kayak gitu. Kalau ditekan di kanan bawahnya nih sakit sekali loh, apalagi terlepas sakit sekali. Ya itu mungkin itu salah satu usus buntu Anda meradang gitu. Tapi kan dari gejala-gejala yang dok tadi sampaikan itu kan itu seperti kayak semu gitu ya modelnya. Kalau kata mual, muntah kan bisa aja dia karena mah seperti itu dok. Bagaimana membedakan antara gejala usus buntu dengan gejala penyakit yang lainnya? Ya, jadi istilah medisnya diagnosis yang lain selain usus buntu kemungkinannya apa aja kan gitu. Ya, nyeri perut kanan bawah tidak selalu usus buntu. Nah ini jangan sampai dikit-dikit sakit di kanan bawah dikatakan usus buntu. Padahal organ yang ada di sana itu banyak sekali. Mulai dari organ kewanitaan misalnya kayak
ovarium atau indung telur ya, salurannya juga bisa menyebabkan masalah, ada kista mungkin di sana ya, kemudian bisa terpuntir itu saluran telurnya, kemudian ada infeksi saluran kencing ya, kayak kita itu masalahnya semua dekat sekali dengan appendix itu ya. Kemudian kalau ada tumor juga di usus besar, mirip juga sakit kan. Kalau ada mah juga mirip sekali sakitnya. Tetapi biasanya kalau Anda datang ke dokter, nanti kita memiliki skor atau penilaian khusus yang untuk membedakan, oh ini usus buntu, oh ini bukan. Tentunya juga dengan kita mengecekkan macam-macam lab dan lain-lain gitu. Oke, berarti kan konfirmasi lah. Ya, berarti memang kalau kita andai kata kita curiga nih, modelnya kita ada sakit perut bagian bawah, kemudian mual, muntah dan lain sebagainya yang seperti Dok Astri tadi bilang, itu sebaiknya kita segera bawa ke dokter ya, atau mungkin bisa kita beli obat apa gitu dulu untuk meredakan penyakit itu, karena kan kita hanya sebatas curiga aja tentang usus buntu itu. Ya, ini kesalahan, ini ketakutan masyarakat ya, banyak sekali yang dia dikit-dikit sakit udah dikasih ditembak dengan obat penahan sakit atau modelnya takut ke rumah sakit lah, entah alasannya karena COVID atau apa. Tapi sebaiknya segala keluhan di perut ya lebih baik cepat dibawa ke medis aja untuk didiagnosis lebih lanjut gitu. Jangan sampai usus buntu Anda bisa pecah, kan kasihan, bisa fatal akibatnya gitu. Oke. Kalau andai kata nih, mumpung Dok Astri bilang usus buntu pecah, itu seperti apa Dok? Kenapa usus buntu itu bisa pecah? Jadi kalau banyak tuh ada gini ya, beda-beda ya, bedakan. Ada tahapan awal peradangan, itu usus buntunya belum pecah. Nah, tapi kalau didiamin, tidak dikasih obat, tidak diterapi, tidak dicekkan macam-macam ya, itu lama-kelamaan dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam, lebih dari itu makin lama makin meradang, makin bengkak, makin merah, tambah lagi infeksi. Nah, itu lama-lama mati ininya, usus buntunya. Oh, usus buntunya dia membuat, mati. Akhirnya dia berlubang, mengeluarkan nanah. Itulah dia yang dibilang pecah. Sehingga nanahnya ini lama-lama bertambah banyak di perut, bisa sampai banyak sekali loh. Gitu. Pas dibuka itu sakitnya beda dengan usus buntu biasa. Kalau usus buntu biasa sakitnya cuma di kanan bawah, tapi kalau sudah banyak nanahnya di dalam perut itu bisa sampai sisi satunya lagi, sakitnya juga di sisi sebelah kiri walaupun usus buntunya di kanan gitu maksudnya. Oke, berarti ini kalau pecah itu artinya usus buntu itu akan mengeluarkan nanah. Iya. Itu ada beresiko nggak Dok? Kalau jika usus buntu itu sudah sampai pecah seperti itu, ada risikonya nggak? Iya, bisa. Kalau didiamin terus-terusan ya itu fatal, bisa sampai menyebabkan kematian. Karena nanah-nanah ini kan kuman ya, kuman ini masuk ke darah, kemudian masuk ke sistem semua sampai otak semuanya. Jadi pasien bisa nggak sadar sampai dengan kematian gitu. Sampai bisa menyebabkan kematian ya? Wow. Ya, banyak kasusnya kita operasi itu terlambat tapi untung masih bisa selamat ya. Jangan sampai ditunggu sampai sakit sekali lah, langsung bawa aja ke rumah sakit ya. Oke. Nah Dok, ngomong-ngomong tentang radang usus buntu lagi Dok. Iya. Radang usus buntu ini menarik sekali ya topik bahasan kita pada siang hari ini. Nah ini saya juga penasaran Dok, kalau andai kata nih kita kan udah nyeri perut kanan bawah nih ya, habis itu kita curiga usus buntu, kita bawa ke dokter dan benar itu ternyata usus buntu, itu harus dioperasi Dok? Atau mungkin ada treatment khusus atau bagaimana untuk gininya agar kita merasa lebih safe gitu loh? Jangan-jangan ini usus buntu kita harus operasi, kan banyak tuh masyarakat yang cenderung agak gimana? Takut. Agak takut ketika mendengar kata operasi seperti itu Dok. Jadi mitosnya itu pernah sih saya baca tuh usus buntu harus operasi ya. Tapi saya jawab aja dengan ini ya, riset-riset seperti itu ya. Pernah saya baca suatu penelitian di Asia Pasifik yang ya cukup banyak sih sampelnya, kira-kira 500 orang lah ya. Itu setengahnya itu diberikan antibiotik aja, setengahnya dilakukan operasi ya. Yang dilakukan antibiotik ini ternyata 1/4 dari itu dalam 6 bulan atau setahun tuh kambuh lagi. Jadi intinya sebenarnya usus buntu itu bagusnya memang tindakan utama adalah operasi. Tapi jika masalah pandemi atau COVID-nya kan lagi tinggi-tingginya, nah itu ada guideline dari bedah itu sendiri ya, coba disarankan untuk yang mild simptom, gejala yang ringan, coba terapi antibiotik. Ternyata antibiotik pada beberapa persen kalangan itu membaik dia.
Namun ketika itu kayak fasenya lewat ya, mungkin inflamasinya sudah hebat, antibiotik tidak bisa lagi. Mau tidak mau mesti dilakukan operasi baik open ataupun operasi teknik lain gitu. Oke, berarti artinya itu tergantung dari seberapa parah usus buntu itu ya? Sebenarnya kita ada scoring gitu untuk usus buntu ya. Jadi kalau skor sekian, oh mungkin nih mild symptom, dia cuma ada mual muntah, sakitnya sedikit aja di kanan bawah, mungkin dia masih bisa jalan tegak, nafsu makan masih ada, itu mungkin gejala awal sekali. Tapi kalau sudah dia sakit sekali, si demam, kemudian muntah-muntah, nggak jelas ya, kemudian akut sekali, nggak bisa jalan, ya mungkin labnya meningkat, penanda infeksi ya. Ditekan dikit aja sudah sakit, mungkin itu derajatnya lebih severe ya, jadi mesti cepat dilakukan tindakan gitu. Oke dok, oke. Ya. Oke dok, selanjutnya dok, ini sangat menarik ya, jadi saya ingin menanyakan banyak hal sebenarnya tentang usus buntu. Nah, di Instagram kita kan kita membuat topik itu adalah tentang usus buntu, mitos dan fakta dok ya, mitos dan fakta, karena ini selalu menjadi pergunjingan di masyarakat. Saya ingin menanyakan gini dok, apa benar? Karena banyak opini di masyarakat mengatakan bahwa kalau kita memakan makanan pedas, terutama cabai yang ada bijinya itu bisa menyebabkan usus buntu. Benar nggak itu dok? Ini umum banget. Saya dulu waktu sebelum kuliah di FK juga, karena saya suka pedas ya, dikasih taunya gitu ya sama keluarga atau apa, jangan bisa usus buntu. Tapi faktanya ya, saya selama ini kita operasi juga jarang banget loh menemukan cabai di sana gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita baca lagi, cabai itu kan kecil sekali. Jadi dia tidak cukup untuk menyumbat itu sebetulnya. Nggak cukup. Nah, bahkan ada penelitian yang bilang dari 2000 kasus yang dilakukan tindakan operasi usus buntu ini, cuma satu yang diketemukan jambu biji itu satu kasus saja. Sisanya dominan karena sumbatan feses yang keras itu gitu loh. Ya, jadi sebenarnya cabai itu mitos. Gitu. Oke, berarti itu mitos ya. Biji-bijian itu mitos ya dok ya. Karena tidak cukup untuk menyumbat usus buntu itu. Tuhan sudah menciptakan mekanisme yang khusus untuk ngeluarin biji-biji itu dengan peristaltik usus halus ke usus besar gitu ya. Jadi untuk menyumbat enggak sih. Oke. Tapi memang kasusnya jadinya kalau dalam data statistik sekitar 0,05%. Jadi sangat kecil, tidak terlalu signifikan untuk cabai itu. Mungkin ya jambu biji yang lebih besar ya, tapi itu sangat jarang sih rasanya. Oke, paham saya dok. Tapi gini lagi dok, biasanya saya sempat dengar selentingan di masyarakat bahwa kalau kita nih modelnya kan sebagai olahragawan atau apa gitu kan, sering beraktivitas yang padat segala macam, atau enggak mungkin masyarakat yang memang hobinya olahraga seperti itu sering merasa sakit dok. Mungkin ketika dia olahraga lari atau apa, sakit di perut kanan bawah, itu udah pasti enggak lah, usus buntu ya? Itu sih mitos. Dulu saya juga suka lari ya, jadi kadang-kadang sakit ya, apalagi habis makan. Enggak, itu mitos aja, nggak ada hubungan sih dengan usus buntu. Yang ada kita habis makan banyak kemudian melakukan aktivitas ya, mual, muntah, itu atau lebih karena kram otot, jadi bukan karena itu mungkin lebih ke kram ya, kram otot. Jadi itu mitos bahwa mitos aja. Itu bukan bisa dibilang usus buntu ya? Iya, nggak aman kok. Nah, terus kalau faktanya tentang, tadi kan kita ngomongin mitosnya itu dok ya, terus kalau untuk fakta dari usus buntu itu apa sebenarnya dok? Seperti apa faktanya? Apa yang mau ditanya? Iya kan, karena tadi dok bilang kalau makan batu cabai itu adalah mitos, kemudian aktivitas olahraga yang mungkin ekstrim ternyata itu hanya kram otot segala macamnya. Kalau untuk faktanya sendiri seperti apa dok dari usus buntu itu? Tadi fakta tuh sudah saya jelaskan sedikit ya, untuk lokasinya di sana, bentuknya seperti apa sudah. Itu sekitar 8 cm ya, atau sampai 10 cm ya. Biasanya menyerang, nah usia mana aja nih yang biasa kena, kan gitu jadinya nyambung. Ya biasanya segala umur bisa aja kena usus buntu ini. Tetapi menurut survei ya biasanya dominan usia-usia 10 sampai 30 tahun. 10 sampai 30 tahun. Itu kenapa dok? Usia itu yang rentan? Mungkin usia produktif juga ya, banyak duduk, bekerja, sehingga mungkin ini secara tidak langsung menjadi pertanyaan penyebab secara tidak langsung. Itu tadi saya bilang apa? Itu kan ada feses yang mengeras. Mungkin itu karena kebiasaan konsumsi diet kita yang
bagus, kurang serat lah intinya. Terus kebanyakan aktivitas, bekerja aktif, sehingga minumnya sedikit kan, minum sedikit artinya kan pencernaannya keras, lambat gitu, jadi nggak bagus gitu. Ya itu makanya mungkin usia-usia aktif seperti itu juga bisa. Dan tadi juga saya bilang anak-anak kan punya sistem pertahanan tubuh yang cukup bagus di usus buntu itu, membantu itu juga. Oke, berarti rentan usia itu yang sangat rentan terkena usus buntu ya dok ya? Iya. Nah kemudian kalau dari jenis kelamin sendiri, berpengaruh nggak terhadap risiko usus buntu itu dok? Ya kalau dari pengalaman saya sih rata banget sih perempuan dan laki-laki, tapi entah kenapa ini jurnal tuh bilang dominan si penelitian di suatu tertentu katanya laki-laki gitu ya, pria. Mungkin karena lebih banyak aktivitasnya ya, jadi ya aktivitas misalnya apalagi kerja berat ya, bangunan apa mungkin mempengaruhi secara tidak langsung kan, dehidrasi kan, juga alkohol juga bisa loh sebagai faktor risiko karena itu alkohol kan membuat dehidrasi ya, otomatis kan pencernaannya nggak bagus kalau nggak minum banyak seperti itu. Kafein gitu kan, itu biasanya kan cowok. Mungkin nyambungnya ke sana jatuhnya kalau saya lihat, saya tarik benang merahnya kayak gitu. Iya, oke dok. Obrolan kita semakin menarik dok tentang usus buntu ini karena pasti banyak pemirsa Sobat Q-Time yang juga mempunyai pertanyaan yang sama terkait usus buntu, karena ini kan masalah yang paling sering kita dengar di masyarakat ya dok ya, tentang usus buntu itu. Kemudian dok, tadi kan kita menyinggung operasi nih dok ya, operasi usus buntu. Nah, andai kata nih memang usus buntunya harus dioperasi seperti itu kan dok ya, setelah operasi itu berapa lama sih waktu untuk ya bisa dibilang recovery dari operasi itu sehingga kita bisa melakukan aktivitas lagi seperti normal? Operasi apa dulu nih kan gitu ya. Jadi sekarang sudah maju nih. Kalau zaman dulu kita open aja, maksudnya open itu adalah membuat sayatan di daerah usus buntu itu di kanan bawah ya, beberapa senti lah, agak panjang sedikit ya 5 senti seperti itu. Kemudian kita melihat usus buntunya kita ambil ya. Tapi sekarang udah ada teknik lain lagi, yaitu laparoskopi atau minimal invasif kalau bahasa medisnya. Dengan itu kalau bahasa awamnya kayak operasi lubang kunci. Jadi kecil sekali dengan sayatan 2 cm, masuk alat di beberapa titik, kemudian kerjanya pakai kamera. Itu dilihat, dipotong usus buntunya dengan alat gitu, kayak ya masuk ke dalam perutnya, kemudian diambil usus buntunya. Nah, itu masing-masing teknik itu ada keunggulannya dan kekurangannya ya. Kalau teknik laparoskopi itu kan minimal invasif, artinya kita sayatan aduh kecil banget ya, dipusar, ditoreh sedikit, di kanan ditoreh sedikit, sebelahnya sedikit. Itu otomatis penyembuhannya kan pasti lebih cepat. Ya. Tetapi biayanya jauh lebih mahal karena itu menggunakan teknologi yang cukup canggih, cukup bagus, modern lah intinya. Ya, kalau open itu dengan teknik terbuka, dengan sayatan yang pada umumnya itu tentu saja biayanya lebih murah, tapi ya itu mungkin recovery-nya sedikit lebih lama dibandingkan dengan yang laparoskopi itu gitu. Kalau aktivitasnya ya penyembuhan luka kembali lagi lah di atas 2 mingguan baru bisa kita melakukan aktivitas. Tapi itu pun ada intensitasnya, nggak boleh yang langsung ujuk-ujuk pengen ngangkat beban apa. Jadi untuk olahraga yang disarankan mungkin 2 minggu setelah operasi itu bisa jalan deket komplek gitu. Ya kan ringan, mild tuh, kemudian bisa berenang. Tapi tentu saja lihat, cek jahitannya sudah kering atau enggak, biasanya 3 mingguan itulah boleh. Jadi nggak boleh ngangkat-ngangkat beban, apalagi bawain belanjaan siapa itu 5 kilo kayak gitu betul. Aduh jangan dulu ya. Gitu. Berarti kan artinya setiap teknik operasi itu recovery-nya beda-beda, kemudian juga bisa dibilang bahwa aktivitas pun yang dilaksanakan pasca operasi, maksudnya pasca recovery itu dimulai dengan bertahap ya dok ya, tidak bisa langsung ujuk-ujuk melakukan aktivitas yang cukup berat seperti itu ya. Bisa ya kayak gitu modelnya. Jadi mungkin banyak sekali ya kasus-kasus usus buntu di sini. Mungkin masyarakat masih belum paham. Kita bisa jelaskan sedikit di sini. Kalau emang masih ragu bisa konsultasi langsung. Nanti kan pemeriksaan usus buntu itu ya, selain juga pemeriksaan klinis juga nanti mungkin ada yang USG gitu ya. Pernah dengar nggak di USG? USG itu bukannya untuk kandungan gitu ya dok? Bukan? Oh bukan, USG itu alat radiologi yang digunakan untuk mengecek
organ gitu di dalam itu gimana. Jadi ya bagian kandungan menggunakan itu, bagian bedah juga menggunakan, bagian lain juga menggunakan USG kalau memang ada kepentingan kan. Ya, jadi jadi kan kepentingan USG pada kasus apendik bagaimana kan gitu. Kadang-kadang pasien tuh pada pinter ya sekarang itu datang, dok saya sakit perut di kanan bawah, bisa nggak USG? Langsung nanya gitu. Ya sah-sah aja. Tetapi saya infokan bahwa penegakan diagnosis usus buntu itu melalui klinis, yaitu melalui pemeriksaan keluhan ya dan pemeriksaan fisik dominan. Kalau kita dokter merasa itu kayaknya ragu ya, suspek gitu ya, kita bisa untuk menyarankan pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya USG di abdomen, di perut ya, USG gitu. USG itu, tapi hati-hati, USG itu bukan sebagai diagnosis pasti juga. Kenapa? Karena USG itu dipengaruhi oleh operator yang melakukan tindakan. Ya, kalau dia berpengalaman cepat dia ketemu, mungkin lagi bengkak dia akan tulis. Tapi kalau misalnya baru belajar atau gimana, mungkin atau apendiknya tidak ketemu ya, posisinya susah, misalnya susah diketemukan oleh operator, itu bisa nggak kelihatan usus buntunya, padahal udah meradang gitu. Dan juga penentu terakhir adalah lokasi usus buntu itu di mana. Kalau dia lokasinya itu di depan usus, pas alat USG itu center ke perut, dia udah otomatis kelihatan usus buntunya. Tetapi kalau usus buntunya berada di belakang usus ya, susah sekali untuk mendeteksi itu gitu. Jadi belum tentu tidak ditemukan usus buntu pada USG, belum tentu itu bukan usus buntu. Bisa aja dia sudah, maksudnya radang usus buntu, bisa ya udah radang tapi nggak ketemu aja. Makanya saran dari dokter radiologi biasanya tolong dikonfirm dengan pemeriksaan klinis Anda kayak gitu. Kalau ragu boleh maju lagi levelnya CT scan, bisa. Nggak apa-apa. Itu bagus tuh, CT scan juga bisa melihat gitu. Jadi jelas. Selain itu juga ada lab ya. Jadi Anda akan dicek darah dulu untuk tahu penanda infeksi atau kuman-kumannya tuh udah tinggi atau enggak gitu kan. Kemudian kencingnya juga dicek. Jangan sampai itu malahan bukan usus buntu ya, tapi malahan infeksi saluran kencing biasa. Kadang-kadang mungkin pada usia ya laki-laki usia 40 tahunan itu sakit loh pinggangnya, dikiranya usus buntu padahal ada batu. Batu saluran kencing, makanya penting bisa juga dilakukan tindakan ronsen di sana untuk melihat apakah ada batu di sana yang membuat gejalanya sakit di kanan bawah juga, padahal di sana daerah saluran kencing juga ada di sana gitu. Dok. Jelas ya? Ya, jadi ini saya nangkapnya kompleks juga ya ternyata ya. Banyak, dalam pendegakan diagnosa dari usus buntu ini ya, banyak tahap yang harus dilalui, entah itu dari radiologi, kemudian dari cek labnya, kemudian lihat riwayat penyakit sebelumnya, seperti itu mungkin ya dok ya, bisa dibilang seperti itu ya. Bisa. Nah dok, ngomongin usus buntu lagi dok, itu kan tadi kita ngomongin masalah penyakitnya, peradangannya, kemudian fakta dan mitosnya tentang usus buntu. Nah andai kata ini ada seseorang terkena usus buntu, itu sebenarnya usus buntu itu, atau mungkin gini dok, lebih tepatnya usus buntu ini sebenarnya bisa dicegah apa enggak sih dok? Usus buntu bisa dicegah atau usus buntunya ya memang radang usus buntu. Radang usus buntunya ini sebenarnya bisa dicegah dan gimana sih cara pencegahannya sebenarnya dok? Sebenarnya ya kalau pencegahan mutlak mesti supaya enggak usus buntu tuh susah, enggak ada sih yang pastinya ya. Tetapi mungkin bisa dicegah secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Iya. Kembali lagi kita mengingat penyebabnya yang membuat dia radang apa, yaitu sumbatan atau feses yang mengeras. Jadi kembali lagi ke diet. Mungkin kita usulkan yang paling mudah bagi masyarakat itu dietnya. Diet tinggi serat loh. Diet tinggi serat. Ya, supaya pencernaannya lancar. Jadi kan tidak ada yang menyumbat di sana. Kemudian diet tinggi serat itu kan sayur ya. Atau juga konsumsi air putih loh. Walaupun Anda banyak makan sayur ya, tapi kalau minum air putihnya sedikit sama juga bohong. Ya kan? Ya kan? Jadi biar lancar pencernaan semua. Jadi kalau pencernaannya lancar, penyakitnya kan bakalan bisa minimal lah terjadinya itu gitu loh. Terus ada juga
peranan yogurt atau probiotik yang lain itu juga berguna loh. Dia itu membantu mekanisme pertahanan dengan meningkatkan jumlah bakteri yang baik di usus gitu. Ya. Jadi yogurt, tempe, kimchi itu bagus. Ada buah-buahan yang bagus juga untuk usus tuh juga banyak gitu. Ya. Oke, artinya itu salah satu cara pencegahannya adalah mengatur pola makan kita ya, Dok ya. Ya, pola makan putih. Apa yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap usus buntu kita itu ya. Iya. Jadi kalaupun nanti ada apa-apa sama usus buntu kita sehingga harus dioperasi ya jangan takut ya. Walaupun saya bilang tadi dia membantu sistem imunitas tubuh kekebalan. Oh nanti kalau diangkat gimana dong? Nanti saya nggak punya lagi sistem enggak. Jadi sistem kekebalan tubuh kita tuh banyak, tenang aja. Salah satunya yang membantu yaitu usus buntu. Kalau nggak diangkat malahan fatal kan akibatnya. Gitu. Jadi sistem kekebalan tubuh yang lain masih ada, limfa, timus, kelenjar lain itu ya secara medis banyak lah. Sumsum tulang itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh gitu. Jadi diangkat usus buntu nggak apa-apa gitu. Oke, ya. Oke, menarik sekali ini bahasan tentang usus buntu ini ya, Dok ya. Tapi ini mungkin sedikit melenceng ya, Dok ya. Nah, tapi mungkin masih terkait dengan usus buntu. Saya ingin tahu nih, Dok. Dok Astri ini kan bertugas di Rumah Sakit UNUD ya, sebagai kepala instalasi bedah sentral. Betul ya, Dok ya? Betul. Nah, ini terkait dengan usus buntu, Dok. Di RS UNUD ini sebenarnya bisa nggak operasi usus buntu, Dok? Ya pasti bisa lah. Pasti bisa ya? Pasti bisa lah. Banyak kok pasiennya datang ke kita sakit perut malam-malam, Dok. Sakit-sakit kita usahakan kerjakan secepat mungkin ya, supaya nggak pecah dia. Kalau pecah kan jadi fatal kan, ditunggu-tunggu lama gitu. Sebaiknya kalau Anda ada sakit keluhan mengarah ke usus buntu langsung aja ke UGD ya, jangan ke poli gitu. Oh berarti kalau usus buntu itu diarahkan ke UGD gitu ya, Dok? UGD, kalau ke poli lu nunggu belum dipanggil gitu. Ya padahal kita tuh udah nggak tahan sakitnya gitu loh. Oke. Berarti artinya kalau ada keluhan usus buntu mungkin atau curiga usus buntu bisa dilakukan tindakan di Rumah Sakit UNUD ya, Dok ya? Bisa. Sangat bisa ya? Bisa, sangat bisa. Ya. Tapi selain usus buntu, Dok, mumpung ada kepala instalasi bedah sentral RS UNUD nih, saya mau nanya, operasi apa lagi sih sebenarnya yang bisa dilakukan di RS UNUD, Dok? Mungkin agak melenceng ya dari topik kita. Mungkin banyak yang belum tahu juga karena di masyarakat sendiri pasti masih banyak yang tidak tahu atau kurang tahu tentang informasi bedah sentral yang ada di Rumah Sakit UNUD. Mumpung ada kepala instalasinya ya saya sekalian menanyakan itu, Dok. Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin berobat ke Rumah Sakit UNUD atau apalagi untuk dilakukan tindakan, kami di Rumah Sakit UNUD ini sudah membuka layanan bedah sentral ya, kan kasus COVID juga sudah jauh nurun ya, kemudian banyak operasi yang mulai meningkat belakangan ini. Ya, operasi yang bisa kami kerjakan ya selain seksio seksaria atau persalinan ya, itu bisa obgyn ya, teman-teman obgyn melakukan itu. Kalau dari bedahnya sendiri kami punya tim di sini, ada tim bedah saraf. Kita sudah pernah mengoperasi tumor otak loh. Kemudian ada pendarahan di otak, bisa Dr. Wisnu akan ambil alih ya. Kemudian kita juga punya tim urologi saluran kencing. Ya, di sana duet maut Dr. Gus dan Dr. Wisnu. Ya, bahkan kita sudah menggunakan teknik laparoskopi untuk mengambil untuk masalah-masalah di saluran kencing. Dan ada teknik yang terbaru minimal invasif dengan mengambil batu ginjal dengan torehan yang sedikit. Ya, jadi tanpa membuka lebar batu ginjalnya, pakai kamera kerjanya sudah bisa dilakukan di sini. Kemudian ada juga tim bedah plastik, ya, bedah tumor juga ada, ya, bedah umum dan juga bedah tulang. Juga mata juga sudah operasi di sini, sudah banyak pasien-pasien THT lagi, amandel, ya, tonsil gitu. Silakan aja datang, nanti tim kami tentu akan bantu. Gitu. Artinya ini di Rumah Sakit UNUD sebenarnya layanan bedah sentral itu sudah sangat bisa dibilang sudah sangat mumpuni ya, Dok ya? Iya, sudah mumpuni ya. Bahkan kita bisa biasa kerjasama dengan tim gigi ya, mungkin ada masalah-masalah ya di rongga mulut dan lain-lain, itu semua tim di sini bisa dikerjakan. Oke, luar biasa sih. Ini juga informasi baru sih buat saya, karena kan selama ini paradigma di masyarakat itu adalah Rumah Sakit UNUD hanya melayani pasien COVID seperti itu sejak ditetapkan oleh Pemprov Bali tentang
penanggulangan COVID ya. Waktu dulu dijadikan tempat sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID-19 oleh Pemprov Bali. Kan sekarang kasusnya sudah nurun ya. Jadi kalau emang ada benjolan atau sakit perut ya, emergensi hernia, kami bisa operasi di sini juga gitu. Kita terus melakukan pengembangan dan inovasi, membeli alat-alat yang bagus untuk masyarakat di sini gitu. Artinya itu karena kan sekarang saya dengar bahwa COVID itu sudah menurun ya, angka untuk COVID itu sudah mulai menurun. Artinya Rumah Sakit Unut ini sudah mulai membuat langkah-langkah untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat yang notabene non-COVID seperti itu ya dok ya? Iya, kami sudah punya Pak. Bahkan pas pandemi kita juga dulu tinggi banget ya animo masyarakat untuk datang ke Rumah Sakit Unut ya. Mungkin karena kondisi COVID tinggi sekali kasusnya sehingga kita sempat menjadi rumah sakit COVID. Sekarang kasus jauh sudah turun ya, jadi nggak usah takut lagi untuk datang ya. Kita sudah nyiapkan gedung yang terpisah dengan pasien jika ada pasien COVID lagi gitu. Luar biasa ya obrolan kali ini dok ya. Tapi nggak berasa waktu kalau kita ngobrol sama Dokter Astri ini benar-benar waktu terasa begitu cepat ya. Apalagi topik bahasanya itu adalah usus buntu yang notabene memang masyarakat umum pasti menanti-nantikan untuk kita bahas seperti itu dok. Dok, karena keterbatasan waktu ini, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir buat Dok Astri ini ya. Ada lagi ya? Apa? Pertanyaan terakhir ini simpel sebenarnya dok. Pertanyaan paling simpel. 5 hal tentang Rumah Sakit Unut dok. Pasti Dok Astri paham benar kan tentang 5 hal ini. Silakan dok. 1. Lokasinya di Jimbaran. Banyak nggak Lokasi tahu. Di Jimbaran. Tolong ya dicatat ya. Banyak itu yang nganggap Rumah Sakit Udayana beda. Ini Rumah Sakit Universitas Udayana milik Universitas Udayana, lokasi di Jimbaran. Lokasi di Jimbaran, Ya kan? Ya. Yang kedua, rumah sakitnya besar, ya. Rumah sakitnya besar. Tujuannya memang untuk 3 tuh. Penelitian, ya, pendidikan dan pelayanan. Jadi nanti akan banyak lab-lab ya untuk siswa-siswa juga belajar di sini pelayanan. Jadi dibikin gedung-gedung yang cukup banyak, ada 6 gedung besar di sini dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya dok. Apa? Yang ketiga? Yang ketiga. Banyak dokter spesialis yang konsultan, yang kompeten di sini. Konsultannya banyak ya dok ya? Ya. Gitu. Jadi nggak spesialis, mereka sekolah lagi bakal banyak yang dokter. Bukannya gimana ya, karena kita kan dosen ya, jadi sambil melayani juga otomatis kita ini terus harus meningkatkan ini kan kompetensi kemampuan kita seperti itu. Yang keempat dok? Yang keempat apa ya? Kita punya alat-alat yang baru dan cukup canggih dan itu membuat Unut menjadi terus berinovasi, apalagi di kamar operasi ya. Jadi selalu ada alat-alat yang bisa membuat teman-teman kita sejawat kita itu operasi lebih banyak lagi skup yang bisa diambil gitu. Yang kelima terakhir. Yang kelima, kami siap melayani Anda. Itu aja. Luar biasa dok ya. Itu aja sih. Cukup kan? Mungkin karena waktu juga ya dok ya. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak lagi sih dengan Dok Astri ini, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya ucapkan terima kasih sudah datang di acara Q-Time ini. Sama-sama ya, udah semoga diundang. Sukses untuk karirnya ya. Sama-sama Eka juga. Ya, deh. Buat Sobat Q-Time dimanapun berada, jadi pastikan Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang dunia kesehatan dengan cara follow Instagram Rumah Sakit Universitas Udayana dan mensubscribe channel YouTube Rumah Sakit Universitas Udayana. Dan buat Sobat Q-Time dimanapun berada, sekedar informasi, untuk next episode kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Beliau adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang sudah populer di kalangan masyarakat. Beliau adalah Dokter Kwartan. Jadi pastikan untuk Sobat Q-Time selalu pantengin Instagram dan channel YouTube Rumah Sakit Universitas Udayana, karena di episode selanjutnya akan datang seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.